udah klik video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe video ini karena satu subscribe dari kalian berarti banget buat kita semua supaya makin semangat kontennya. Oke? Nah, sesuai judul dari video ini, kali ini kita akan mengulik tuntas seputar microfiber dan perawatannya. Jadi pastiin kalian nonton video sampai akhir dan langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi pertama nih sebelum kita ke microfiber atau cara ngebersihin microfiber, aku mau tanya nih ke teman-teman. Siapa di sini yang masih sering pakai kain bekas kaos ya, kaos baju kalian buat poles kendaraan atau helm? Nah, aku yakin ya pasti masih banyak banget yang masih pakai kaos atau kain biasa untuk poles kendaraan. Buat kamu yang masih kayak gitu ya, wajib banget pantengin video ini sampai akhir karena kamu bakalan nyesel banget kamu pakai kaos untuk ke motor kamu ya. Oke, langsung aja. Nah, kenapa sih sebenarnya kita nggak boleh atau kurang dianjurkan untuk menggunakan kain lap sembarangan di bodi motor ataupun helm? Karena kalau kita bicara soal permukaan ya, kain biasa itu permukaannya cukup kasar teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kainnya kasar, kalian apply ke bodi motor ataupun helm, kemungkinan besar adalah bodi motor dan helm kalian akan baret, alias kurang safety untuk jangka panjang pastinya ya. Jadi pastiin kalau untuk poles, untuk membersihkan apapun yang kalian apply ke bodi motor kalian itu benar-benar halus gitu, atau minimal sesuai dengan standar yang dianjurkan. Nah, kain yang demikian itu namanya adalah kain microfiber. Pasti yang memang udah akrab banget ya sama yang namanya skincare ataupun perawatan kendaraan, pasti udah gak asing lah ya sama si microfiber ini. Kebetulan yang aku pegang ini dari Kila Premium. Mereka punya dua tipe microfiber yang pastinya ini disesuaikan dengan jenis kebutuhan kamu ya. Oke, yang pertama nih, aku kasih tahu dulu namanya adalah basic microfiber. Nah, kebetulan yang punya aku warna kuning. Si basic microfiber ini sebenarnya sesuai namanya ya, dia benar-benar microfiber basic aja. Fungsinya untuk membersihkan area-area yang di bawah ya, alias kaki-kaki kendaraan, velg, knalpot, terus area mesin. Pokoknya ini khusus buat area-area yang biasanya kalian pakai kotor-kotoran, yang sering terpapar oleh debu dan kotoran. Kalian pakai yang ini. Nah, kalau jenis microfiber kedua, ini ada yang namanya ultimate microfiber. Ya, ini sebenarnya kalau dari segi ukuran dia lebih gede ya dari microfiber yang basic. Mungkin selisih sekitar 5 cm. Jadi kelihatan ya. Dari packagingnya ini emang yang ungu lebih gede. Untuk harganya ini juga sedikit lebih mahal karena memang si ultimate ini punya tingkat kehalusan lebih tinggi daripada si ultimate basic. Si microfiber basic ini ya. Nah, kalau si ultimate microfiber ini dia dikhususkan untuk penggunaan bodi kalian yang halus, alias bodi glossy, bodi doff, untuk keperluan poles, keperluan membersihkan dari air, ataupun kalian pakai untuk coating ini juga oke banget ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja kebutuhannya. Kalau untuk bagian kotor-kotor kalian bisa pakai yang basic. Kalau untuk poles-poles bagian yang halus, permukaan kaca, untuk coating, kalian dianjurkan pakai yang ultimate kayak gitu ya. Oke, untuk kali ini sesuai judul videonya, aku akan bahas gimana sih tips atau kunci untuk kalian nyuci microfiber. Karena nggak mungkin ya kalian sekali beli langsung kalian buang gitu. Pasti kalian pengen kan untuk microfibernya ini bakalan awet terus. Oke, langsung aja pantengin video ini and check it out. Oke, nah selanjutnya aku mau ngasih tahu teman-teman gimana sih caranya untuk mencuci atau merawat microfiber kotor kalian supaya bisa kalian gunakan kembali ya. Oke, step paling pertama adalah pastikan kalian memisahkan ya antara microfiber kotor yang biasanya kalian pakai buat area kaki-kaki kendaraan sama microfiber bersih yang biasanya cuma kalian pakai buat kaca doang atau buat poles body gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya perbedaan kotornya. Nah, ini kebetulan yang basic microfiber. Ini yang bagian nggak terlalu kotor, ini aku punya yang ultimate microfiber. Oke, jadi kita pisah ya. Nah, yang kedua, kalian siapkan
sabunnya alias deterjen yang kalian gunakan untuk mencuci. Nah, kalau rekomendasi aku sebenarnya kalian bebas ya pakai deterjen apa aja. Pastiin ini adalah deterjen cair. Ya, ini punya aku nih. Nah, kenapa kalian perlu pakai deterjen cair? Sebenarnya supaya si partikel-partikel kasar di deterjen bubuk itu nggak meninggalkan residu di kainnya. Jadi coba deh kalian bayangin ya. Kalian kalau misalnya pakai deterjen yang bubuk, lalu kalian gunakan untuk cuci, kemungkinan besar akan ada sisa-sisa deterjen yang masih menempel di pori-pori si kainnya. Nah, itu teman-teman yang menyebabkan bodi kalian itu bisa baret tipis karena masih tertinggal nih di sini. Ya, that's why kita rekomendasiin kalian untuk lebih baik menggunakan deterjen cair aja. Oke, step ketiga kayaknya kita mau pindah spot di luar, jadi yuk kita pindah step dulu. Nah, kita sekarang udah pindah nih ke bagian luar studio karena kita mau nyuci microfiber. Oke, untuk step ketiga adalah kalian siapkan 2 wadah yang berbeda ya. Pastiin wadahnya ini bersih teman-teman. Oke. Nah, 2 wadah ini nantinya akan kita gunakan untuk mencuci masing-masing dari satu microfiber ini ya, supaya kotorannya nggak tercampur. Oke, step keempat, kalian tuangin air ya. Ini aku pakai air bersih, air keran aja untuk ngisi di baskom yang udah kalian siapkan. Nah, kalian ini tuangnya sesuai kebutuhan aja ya, karena aku cuma mau cuci satu microfiber nih, aku pakainya sedikit aja, sekitar 300 ml air. Oke, segini aja. Dan untuk baskom satunya aku akan isi air juga dengan jumlah yang sama. Oke, setelah 2 baskom tadi udah terisi air, selanjutnya aku mau tuangin deterjen cairnya ke masing-masing dari baskom ini. Nah, kalian sesuaikan aja ya dengan kebutuhan, seperti kalian biasanya nyuci pakai deterjen cair, oke? Oke, kita tuangin dulu. Kita buka aja ya biar lebih enak. Oke, cukup. Untuk satunya kita tuangin juga dengan jumlah yang sama. Oke, cukup. Oke, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya supaya deterjennya ini berbusa, kita kocok dulu pakai tangan seperti ini. Kita ratakan sampai sedikit berbusa. Oke, cukup. Dan untuk yang satunya juga kita ratakan pakai tangan sampai keluar busa seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah siap untuk deterjennya, kita akan masukkan untuk masing-masing microfiber. Di bagian kanan untuk baskom yang bening kita taruh microfiber kotor, dan di bagian kiri kita taruh microfiber yang biasa kita gunakan untuk poles. Oke, kita rendam seperti ini. Pastikan semua permukaannya terkena oleh air deterjen yang tadi sudah kita siapkan. Nah, begitu pula dengan si microfiber kotornya ya. Pastikan semua bagiannya sudah terkena bagian si deterjen. Oke, setelah ini kita tunggu dulu sampai sekitar 5-15 menit supaya debu di kotorannya ini luruh dulu, baru kita cek secara pelan. Oke, stay tune. A few moments later. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat ya, tadi kurang lebih sekitaran 15 menit, kita kucek dulu si microfibernya. Oke, sekarang aku pengen ngecek untuk yang microfiber yang nggak terlalu kotor tadi. Kita kuceknya pelan aja kayak gini. Ya, tujuannya supaya si serat microfibernya ini nggak mengeras, alias dia ini nggak cabut-cabut gitu ya. Nah, teman-teman bisa fokuskan ke area atau bagian-bagian yang memang terlihat kotor seperti ini ya. Oke, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan mengucek microfiber kotornya. Nah, ini sama ya, dikuceknya pelan-pelan aja sampai kotoran yang menempelnya ini luruh.
dengan air mengalir sampai bersih. Nah, untuk membilasnya teman-teman bisa menggunakan dalam satu wadah yang sama, karena memang tadi kita sudah memisahkan ketika dikucek ya. Nah, ini penampakan microfiber yang sudah selesai kita kucek dan kita bilas sampai bersih. Yuk kita jemur di bagian sini. Untuk microfiber satunya kita juga akan bilas dengan air bersih dengan teknik yang sama. Nah, dan untuk microfiber yang kedua kita jemur juga di sini. Oke, dan tips lainnya untuk teman-teman bisa gunakan jepitan seperti ini untuk menahan supaya si microfibernya tidak terkena angin dan tidak jatuh ke lantai. Dan pastikan juga ketika menjemur jangan di bawah paparan sinar matahari langsung supaya microfibernya tidak mudah rusak dan teksturnya tetap halus terjaga seperti semula. Nah, kalau sudah seperti ini, diamkan microfibernya sampai dengan dia kering secara sempurna. Dan setelah itu microfibernya bisa digunakan kembali seperti microfiber yang sudah menjilat cuci kemarin. Segitu dulu buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Yuk komen di bawah next kita perlu bikin video atau tips apa lagi buat YouTube channel Cila Premium selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video.